Oke. So, guys, kali ini aku dapat kesempatan banget untuk kolaborasi sama salah satu dokter. Dokter ini dokter yang paling muda menurut aku yang selama ini aku kenal. Jadi kita bakal ngobrol banyak tentang kesehatan, tentang inspirasi, dan kemungkinan ini akan banyak manfaat buat kalian. Jadi tonton terus videonya, ya. So, guys, apa kabar nih? Sehat, Fer. Gimana kabar di sana? Sehat. Apa nih kegiatan aktivitas? Ya, di sini jaga puskesmas ya, kan 24 jam. I see. Jadi puskesmasnya itu Oke. Grace, jadi gini, di kontenku kali ini aku tuh pengen kayak ngobrol singkat, terus kayak cerita atau pengen tanya-tanya tentang karir lah atau perjalananmu yang dari awal sampai hingga seperti sekarang yang orang tahu adalah kamu itu adalah seorang dokter gitu. Semoga dengan cerita kita kali ini bisa ngebawa manfaat banyak buat orang lain, dan orang yang nonton pun semakin semangat untuk menggapai cita-citanya gitu. Amin. Grace, sebelumnya sekarang di Medan atau di mana, Grace? Ini saya di Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di Kecamatan Pakat. Oke, di Kecamatan Pakat ya. Nah, jadi gini, Grace. Kalau aku lihat nih, aku cuma pengen tanya dari perjalanan yang udah aku tahu, otomatis dari seorang Grace yang masih masa SMA dulu hingga sekarang yang udah jadi dokter gitu. Sekarang ini kan lagi musim banget perguruan tinggi yang mana tesnya udah tes SNMPTN, UTBK, dan lain-lain gitu kan. Otomatis banyak mahasiswa yang bakal jadi calon di beberapa macam perguruan tinggi negeri. Nah, tipsnya dari dokter Grace sendiri untuk anak-anak yang baru tamat SMA nih, kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan? Ya, jadi kalau masih baru tamat SMA kan tentukan dulu. Kalau memang dia kan udah SMA kan sebenarnya beda dengan SMK. Kalau SMK kan kejuruan, bisa langsung kerja, ada lapangan kerjanya tersedia, boleh langsung kerja. Tapi kalau SMA kan biasanya harus ambil kuliah lagi, boleh di perguruan tinggi, boleh di sekolah kedinasan, boleh di politeknik. Jadi tentukan dulu tujuannya mau kemana kan gitu. Mau perguruan tinggi pun mau yang negeri, apa yang swasta gitu. Oke, jadi intinya mereka harus tahu dulu mereka harus melanjutkan studinya kemana gitu ya. Nah, pasti kan banyak dari beberapa siswa itu yang pengen banget, satu dokter, kedua pengen banget di kedinasan. Oke, kita ngebahas dokter. Untuk menjadi dokter itu sendiri biar supaya gampang nih masuk di universitas, kira-kira apa? Iya. Jadi kalau misalnya mau ke perguruan tinggi yang ada kedokterannya, cari tahu dulu memang ada perguruan tinggi itu memang ada kedokterannya atau enggak. Jadi perguruan tinggi kan ada negeri, ada swasta. Nah, harus tentukan dulu yang mana kampus yang diinginkan, terus cari tahu akreditasinya. Karena kan kelak itu pentingnya, apalagi kalau mau sekolah, akreditasi kampus waktu FK-nya itu ditanya. Terus cari tahu juga kuota yang diterima tahun ini sama peminat tahun lalu, dibandingkan kira-kira kita mungkin nggak masuk ke sana. Kalau kuota misal ada kampus A dan B, kuotanya 50, satu lagi 100, kita kan pasti berpikir ambil yang 100. Nah, disesuaikan juga dengan passing grade kita selama kita mengikuti bimbingan belajar kan gitu. Oke, jadi memang harus menyesuaikan passing grade-nya, walaupun dimanapun kampusnya, berarti passing grade harus sesuai, dan kita harus bandingin nih peminat tahun ini sama tahun sebelumnya agar kita tidak salah langkah, begitu ya? Iya. Oke. Nah, pasti kan otomatis orang banyak mikir nih, wah kalau aku udah kuliah menjadi dokter, kuliah di kedokteran, setelah aku lulus jadi di kedokteran, pasti aku udah selesai nih perjuangannya jadi dokter. Apakah itu cukup, Grace? Enggak, karena untuk menjadi dokter kan itu profesi, jadi harus ambil sarjananya dulu, lalu keprofesiannya. Kan sarjananya itu, SCAP-nya itu diambil biasanya rata-rata 3,5 tahun. Kalau dia mulus-mulus aja, berarti dia ujian nilainya harus bagus terus, gak ada yang D, gak ada yang E gitu kan rata-rata.
Gimana? Kalau misalnya udah lulus ujian masuk ke koas kan, untuk mendapatkan gelar dokternya harus koas dulu. Nah di koas itu kan kita sambil kerja sambil belajar, jadi usahakan bawa catatan-catatan kecil yang bisa dicatat kalau misalnya ada konsulen ngomong atau pasien sharing penyakitnya atau PPDS mengajarkan, teman kita belajar kita dengerin, jadi kita punya catatan gitu. Setelah itu baru kita ikut UKM PPD namanya kan, ujian nasionalnya untuk dapat gelar dokter. Harus lulus dulu baru boleh diwisuda. Jadi itu juga belajarnya kalau memang nggak yakin diri sendiri bisa belajar sendiri, ada juga bimbingan belajar untuk UKM PPD. Oke, berarti memang sebenarnya ada fasilitasnya lah untuk ujian-ujian tadi itu, begitu. Nanti udah dapat gelar dokter, udah diwisuda, nggak dapat surat izin praktek langsung, harus internship dulu 1 tahun. Jadi itu juga milihnya kabupaten kan, usahakanlah misalnya kalau kita pengen cari pengalaman, misalnya pengen di timur, kita pastikan dulu kita memang mau di sana nggak, soalnya gajinya kan sama aja. Ini digaji sih sebenarnya kan, atau kita mau dekat rumah biar lebih hemat kan, masak di rumah. Jadi itu memang harus dipertimbangkan baik-baik karena internship ini syarat dapat surat praktek kan. Oke, berarti tahapannya pada saat kita kuliah kedokteran, selesai sarjana kedokteran, kamu harus koas dulu, terus ada ujian-ujian profesi lainnya. Setelah selesai, baru ujian nasional. Setelah lulus, itu UKDI ya, yang ujian nasional itu? Iya, UKM PPD itu sama dengan UKDI. Oke, uji kompetisi dokter Indonesia. Setelah UKDI lulus, baru internship. Setelah internship, baru dapat surat izin praktek lah kalau kita bilang. Oke, tapi aku bangga dan salut nih sama perjalananmu. Dalam artian begini, kau termasuk orang yang progresnya sangat cepat sekali menurutku. Karena ya aku tahu kau kuliah juga cepat tamatnya. Koasmu juga cepat. Alhamdulillah pada saat koas dapat jodoh ya. Terus selain itu internship juga cepat. Alhamdulillah setelah internship langsung dapat jadi PNS. Berarti kan ada motivasi tersendiri dalam hidupmu gitu. Motivasi apa yang selalu membuatmu tetap semangat untuk menggapai goalsmu tadi gitu? Kalau dari saya sendiri sih, yang saya pegang dari dulu ya, dari SMA lebih tepatnya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kalau kita memang udah mau, walaupun kita punya fasilitas yang terbatas, waktu yang terbatas, bahkan mungkin pembiayaan dari orang tua gak ada, tapi di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ada beasiswa, bisa belajar sama teman. Jadi saya pegang itu satu-satunya. Berarti emang setidaknya ada quotes yang memang kalau lu punya kemauan ya lu bisa ngegapai itu semua gitu, benar ya? Nah, Grace, aku sempat ini ngebahas sedikit. Aku sempat ngelihat salah satu journey dari channelmu yang mana kau sempat menjadi salah satu kontroversial di salah satu account tentang COVID gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Iya, jadi kemarin itu ada